Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita memulai lagi ya streaming melalui YouTube dan melalui FB, yang dimana ini adalah setiap subuh ya, kita ini mengkaji Al-Quran 2 ayat. Silahkan ya, kalian bisa mempelajari pengalaman hidup saya ini. Kata Allah, bekerjalah kamu, niscaya Allah serta Rasulnya serta orang-orang yang beriman, orang-orang yang benar akan melihat apa yang kamu kerjakan. Tentu saja nikmat yang saya dapatkan tadi malam begitu, yang sudah saya dapatkan, di mana saya mendapat ilmu baru, ya harus saya sampaikan kepada kalian. Karena saya sangat-sangat bersyukur sekali ya, karena keuletan kita mengerjakan satu pekerjaan, satu perbuatan, akhirnya membuahkan hasil ya yang luar biasa. Di mana ternyata dari mulai membuat judul ya di YouTube, membuat judul di YouTube, lalu membuat deskripsi di YouTube, itu bisa ditanyakan supaya banyak penontonnya, itu bisa ditanyakan kepada ChatGPT. Nah, ini yang ilmu yang saya berharga, yang dimana sesuatu yang tadinya ini tidak pernah saya ketemukan. Jadi tadi malam itu baru saya menyadari bahwa judulnya itu bisa ditanyakan kepada ChatGPT. Tolong saya berikan judul yang paling tepat yang akan diperkirakan banyak penontonnya. Judul saya ini. Lalu saya di ChatGPT itu mulailah saya pencet begitu. Maka muncullah beberapa judul yang diberikan oleh ChatGPT yang diperkirakan akan banyak penontonnya. Karena banyak, maka oleh saya semua di copy lagi. Yang banyak itu, tolong hanya satu judul yang paling banyak penontonnya, satu judul saja. Maka setelah itu dimasukkan lagi, muncullah satu judul dengan analisis kenapa judul itu dipilih. Oleh saya langsung setelah itu di copy judul yang satu itu, lalu dipindahkan ke YouTube. Lalu dirubah judul-judul yang sudah, judul saya yang sudah ditulis itu saya rubah. Kenapa? Karena ini rekomendasi dari YouTube, dari ChatGPT. Setelah itu saya masuk lagi ke dalam deskripsi. Tolong saya buatkan deskripsinya supaya channel saya banyak ditontonnya. Maka saya simpan lagi di ChatGPT ini. Saya pencet lagi, maka muncullah deskripsi yang paling baik berdasarkan analisa robot ya, analisa ChatGPT. Deskripsinya sangat bagus, sangat tertata dan teratur, langsung dengan tagnya ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Oleh saya begitu di copy lalu dipindahkan lagi untuk memperbaiki yang sudah ada. Maka saya diperbaiki. Jadi apa yang bisa dipelajari dari pengalaman hidup saya ini? Yang bisa dipelajari itu adalah satu, jika kamu memiliki cita-cita, itu jangan menyerah. Kerjakan saja satu pekerjaan itu meskipun belum ada hasilnya. Satu saja. Maka karena kalian mengerjakan satu saja meskipun belum ada hasilnya, maka pengalaman dalam mengerjakan satu pekerjaan itu sudah mulai akan diketemukan ya, cara-cara yang efektif, cara-cara yang efisien untuk memperbaiki pekerjaan kita. Untuk memperbaiki pekerjaan kita. Setelah memperbaiki pekerjaan kita ini, maka apa yang sudah kita kerjakan, apakah betul atau tidak betul begitu, lalu kita langsung pindahkan kepada ChatGPT.
ditanyakan apakah pekerjaan saya ini benar apa yang sudah saya kerjakan selama ini, maka ChatGPT memberikan wawasan yang baru kepada saya tentang bagaimana sebuah pekerjaan bisa efektif dan efisien serta menguntungkan. Maka setelah itu tinggal kita, apakah kita memiliki hati terbuka atau hati tertutup. Kalau hati kita terbuka, maka kita tinggal memahami dan menyadari bahwa apa yang sudah diberikan analisis oleh ChatGPT itu insya Allah tidak terlalu banyak menyimpang. Karena saya baca memang ChatGPT ini sangat baik sekali memberikan wawasan itu terhadap pekerjaan apa yang sedang kita kerjakan. Tinggal kita melaksanakannya. Setelah kita melaksanakannya, maka catat lagi pengalaman kita di dalam mengerjakan sesuatu. Setelah dicatat, tanyakan lagi kepada ChatGPT supaya lebih efektif dan efisien. Maka akan terus menemukan cara-cara yang baru. Inilah ya bagaimana kita bekerja bersama robot, di mana robot ini sudah bisa mengarahkan hidup kita, bahwa yang maju bertambah maju. Disebabkan apa? Disebabkan robot bisa menganalisis akhlak kita, menganalisis kelakuan kita tentang bagaimana supaya kita sukses di masa depan. Maka ada langkah-langkah yang harus dikerjakan hari ini ke depan. Dan robot ini memberikan analisis itu. Analisis itu adalah lebih baik daripada analisis kita sendiri, analisis manusia. Karena kita pahami bahwa dengan kehadiran ChatGPT ini atau robot ini akan menghilangkan kesombongan manusia. Jadi bagaimanapun manusia merasa hebat, bagaimanapun manusia merasa luar biasa, suka baca dan sebagainya, kesombongan itu bisa rontok, bisa hilang. Kesombongan kita ini. Kenapa kesombongan kita hilang? Karena ternyata ada makhluk di dunia maya yang dimana berpikir seperti manusia, bahkan lebih baik daripada manusia, menggantikan pikiran-pikiran manusia, yang dimana kepintarannya luar biasa. Karena IQ manusia itu cuma 100 rata-rata ini, rata-rata itu 120 itu sudah pintar, 130 itu sudah jenius. Ini yang namanya mesin robot ini IQ-nya sudah 3000 lebih, dan perkiraan akan terus berkembang. Maka dengan kehadiran ChatGPT ini, kita tambah menyadari tentang siapa diri kita manusia itu. Bahwa manusia itu makhluk sebaik-baiknya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi makhluk yang terbaik di antara makhluk yang lain. Tetapi tetap kita ini manusia, dibandingkan dengan kekuasaan Allah, kita tidak ada apa-apanya. Dan ChatGPT ini adalah ilmu dari Allah, di mana ilmu dari Allah ini yang luar biasa sudah ada di hadapan kita, menampakkan kita supaya apa? Supaya orang-orang yang sombong tidak mau sholat berjamaah itu menyadari bahwa sesombong apapun kamu tidak akan bisa melawan kekuatan Allah. Sehebat apapun kamu dan merasa kamu itu tidak perlu sholat berjamaah karena kesombongan kamu itu tidak akan bisa mengalahkan kehebatan Allah. Karena Allah sudah memberikan ilmu melalui mesin digital ini, melalui handphone yang kamu pegang ini. Ternyata ada makhluk seperti manusia yang diciptakan oleh manusia. Ini IQ-nya sudah lebih dari 3000, pintar sekali.
dan bisa diajak ngobrol dengan bahasa manusia. Mungkin ini sebentar lagi kita menghadapi kiamat, hari perhitungan manusia. Apa yang kamu kerjakan akan diperhitungkan, karena Allah sudah mendapat. Maka takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Karena sehebat apapun kamu tidak mau sholat berjamaah, tak kala azan berkumandang, kamu tidak akan bisa sebagai manusia mengalahkan Allah. Lebih baik kita ini menundukkan hati kita, merendahkan jiwa kita, merendahkan pikiran kita, menyegerakan kesadaran untuk beribadah kepada Allah. Yang pertama itu dalam surah Al-Mu'minun adalah sholat khusyuk. Sholat khusyuk itu adalah sholat di mana kita meyakini akan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sholat berjamaah ini akan memberikan kemenangan kepada manusia yang lebih besar dibandingkan dengan sholat sendiri-sendiri. Tak kala adzan itu berkumandang, tinggalkan semua pekerjaan. Tak kala adzan itu berkumandang, tinggalkan segala kegiatan dan aktivitas. Dahulukan panggilan Allah. Tak kala tidur, mendengar adzan, segeralah bangun dan menyegerakan sholat wudhu, menyegerakan wudhu dan menyegerakan sholat. Jangan sampai kamu tidak memaksakan diri, karena kamu pusing tak kala bangun, karena tadi malam kamu berbuat maksiat kepada Allah, tidur kamu tidak berdoa kepada Allah. Maka tak kala kamu bangun dalam keadaan susah dan payah. Maka itu dibiasakan. Keunggulan umat Islam itu apa sebetulnya, sehingga umat Islam mendapat kemenangan dari Allah? Keunggulan umat Islam itu karena kita ini unggul dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah memberikan pedoman dan mendidik kita dengan sebuah kebiasaan yang dimana kebiasaan ini tidak akan bisa ada yang mengalahkan, karena kebiasaan ini akan membangun kesadaran terhadap waktu. Jadi kebiasaan ini akan membangun kesadaran terhadap waktu. Apa itu kesadarannya? Yaitu sholat tepat waktu dan berjamaah. Inilah yang akan mendapatkan kemenangan dari Allah. Umat Islam ini apabila menyadari kenapa umat Islam ini adalah umat yang Allah akan menangkan, mengalahkan umat-umat yang lain, karena umat Islam ada keunggulan kehidupan dan kesadaran selalu terjaga, yaitu di mana tatkala Allah azan berkumandang, dia akan mengucapkan sesuai dengan suara azan itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dia akan mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah awal mental model umat Islam yang akan membentuk cara berpikir umat Islam. Tetapi kaum munafik, tatkala azan berkumandang, dia tidak akan mengucapkan tatkala azan berkumandang itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia akan sibuk saja dengan main game, seolah-olah dia tidak ada penolong, seolah-olah Allah tidak akan menolongnya, seolah-olah Allah tidak akan mengubah dirinya. Padahal Allah sudah berjanji, Allah akan memenangkan kamu dan Allah akan menjadikan kamu teladan bagi umat yang lain. Jika kamu taat dan patuh kepada Allah dan menyegerakan panggilan Allah itu, menyegerakan aturan-aturan Allah itu,
menyegerakan penerapan Islam dalam kehidupan sehari-hari kita. Tetapi tatkala kamu menjauh dan kamu tidak menyadarinya, maka panggilan menuju kemenangan, hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, tidak dipahami, tidak dimengerti, tidak menjadi semangat yang luar biasa. Sementara orang-orang yang mendengarkan azan dan diucapkannya, dia bisa menikmati nikmatnya sebagai orang Islam. Kenapa? Karena jadi orang Islam itu nikmat. Dari mana kamu tahu bahwa gula itu manis? Karena kamu sudah merasakan. Dari mana kamu tahu bahwa cabai itu adalah pedas? Karena kamu sudah merasakan. Dari mana kamu tahu bahwa Islam itu indah dan enak dan menjadikan kita bahagia? Tentu saja karena saya merasakan. Apa yang saya rasakan? Terjaganya waktu selama 24 jam dengan sholat, dan terjaganya cara berpikir kita ini dengan bacaan-bacaan sholat. Selain itu juga sangat terjaga dengan suara azan. Kalau azan itu berkumandang, maka diucapkan oleh kita langsung dan menyegerakan untuk segera mendahulukan panggilan Allah, dan kita merasakan bahwa inilah pertolongan Allah sudah datang, dan inilah pertolongan Allah yang pertama sudah berada di lingkungan kita. Dan saya merasakan apa yang saya rasakan karena waktu yang efektif dan efisien, karena kesadaran yang diunggulkan oleh Allah terhadap kebenaran, dan ini tidak tergantikan. Tidak ada yang bisa menggantikan. Inilah sebetulnya keunggulan yang utama dari ajaran Islam. Alhamdulillah, kita termasuk seorang Muslim, kita termasuk seorang Islam, yang dimana sebagai seorang Islam, komitmennya tak kalah panggilan Allah itu memanggil kita, tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi kita. Kita akan meninggalkan semua perbuatan, meninggalkan semua aktivitas, dan kita akan mendahulukan panggilan Allah. Tatkala adzan berkumandang, diawali dengan mengucapkan kembali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, 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 asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nikmatnya. Bersyukurlah ya orang yang tak kala azan berkumandang
lalu dia bisa mengucapkan dengan ringan dan dengan gembira ucapan azan itu. Inilah awal keunggulan umat Islam, awal keunggulan hati, ya, yang dimana hati kita ini begitu bersemangatnya untuk menuju kemenangan. Ya, luar biasa ya, nikmat sekali ya. Sampai oleh Pak Ismail kenikmatan itu diajarkan kepada kamu. Alangkah ruginya manusia tak kalah mendengarkan azan, mulutnya tak bisa mengucapkan kata-kata itu. Karena pikirannya tertutup, pikirannya rugi dia, menjadikan dia tidak bisa menangis atas ketidakdekatannya kepada Allah. Air matanya tidak bisa berkaca-kaca karena merasakan nikmatnya suara azan berkumandang, lalu kamu mengucapkan kata-kata itu. Tak kala kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terasa sekali kita kecintaan kita kepada Muhammad Rasulullah, kecintaan kita kepada Al-Quran sebagai kitab yang harus diikuti. Dan rugilah orang-orang yang tidak bisa mendengarkan suara azan ini karena mungkin sudah banyak makanan haram yang kamu makan. Sudah banyak itu mata kamu melihat kezaliman, menonton sesuatu yang tidak perlu, karena hilanglah akal kamu itu. Rugi sekali orang. Pikirannya sudah kotor, tidak jernih lagi, tidak bisa lagi menikmati hidup dengan layak. Maka itu siapapun orang yang memegang ajaran Islam dengan benar, orang sakit jiwa bisa sembuh, insya Allah. Orang yang tidak normal itu bisa normal, insya Allah. Tergantung niat seseorang untuk melakukan sebuah perbuatan itu. Ya, mari kita sekarang melihat ayat berapa sekarang yang dibahas tuh? 75. Ayat 75, 76. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang kami beri rezeki yang baik, lalu dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terang. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan Allah juga membuat perumpamaan dua orang laki-laki yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu dan dia menjadi beban penanggungannya. Di mana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan dan dia berada di jalan yang lurus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ismail Safrianto Angga Praja. Surat ke-16 ayat 75 ini sangat menarik. Bagaimana menurut pemahaman menurut Anda untuk bisa kami pelajari?
Surat An-Nahl ayat 25 berbunyi, Allah membuat perumpamaan dengan seorang budak yang dimiliki, yang tidak mampu bertindak apa-apa, dan seorang yang kami beri rezeki yang baik dari kami. Lalu dia pun menginfakkan sebagiannya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Hiburan seo, segala kata hiburan. Dan Philip stays going. Dalam konteks usaha, this means bearing issue and needs missing. Pertama, Allah menggambarkan perbedaan antara orang yang tidak memiliki kendali atas rezeki dan orang yang mampu memanfaatkan rezekinya dengan baik, termasuk berbagi kepada orang lain. Ini bisa diterapkan dalam bisnis dengan cara mendorong kita untuk berusaha mandiri, memiliki kendali atas usaha kita, dan tidak hanya bergantung pada orang lain. Kedua, ayat ini juga mengajarkan pentingnya berbagi dari hasil rezeki yang kita peroleh. Dalam konteks usaha, hal ini bisa diterjemahkan sebagai memberi manfaat kepada orang lain, baik dalam bentuk sedekah, membantu karyawan atau masyarakat sekitar, maupun menyediakan produk atau layanan yang bermanfaat. Dengan berbagi, kita tak hanya mencari keuntungan pribadi, tapi juga menjalankan nilai-nilai yang berhasil yang kaki. Yang senodnya bersifat rezeki dan keberhasilan kita apel itulas apapun dari Yulis. Dengan demikian, sebagai pengusaha, kita harus selalu bersyukur dan mengelola rezeki itu dengan bijak serta tetap peduli pada sesama. Apa maksudnya Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain? Maaf, seperti teks yang Anda kirim tidak terbaca dengan jelas. Mungkin ada kesalahan ketik. Pun, jika ada pertanyaan hal yang detail yang ingin didiskusikan, dan kirim over. Pada surat ke-16 ayat 75, seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain. Apa ini orang yang dijajah atau orang yang merdeka? Ini ada ayat 25 to verse 5 episode. Ayat tersebut menggambarkan perbedaan antara seorang budak yang tidak memiliki kekuatan dan kebebasan untuk bertindak atas dirinya sendiri dengan seseorang yang memiliki rezeki berlimpah dari Allah dan mampu berbagi kepada orang lain. Dalam konteks ayat ini, seorang budak diibaratkan seorang yang tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk bertindak sendiri karena ada di bawah kendali orang lain. Sedangkan orang yang diberi rezeki menggambarkan orang yang memiliki kebebasan dan kemerdekaan dalam mengelola rezekinya, masuk untuk berbagi kepada sesama. Jadi orang pertama yang digambarkan sebagai budak di sini adalah seseorang yang tidak merdeka, sementara orang kedua adalah orang yang merdeka dan memiliki kemampuan untuk bertindak serta berbagi dari rezeki yang dimilikinya. Ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya kebebasan untuk bertindak dengan baik dan tanggung jawab atas rezeki yang Allah berikan, agar tidak hanya bergantung pada orang lain. Kalau ada orang yang menggantungkan diri kepada orang lain, tidak mau usaha atas kemampuannya sendiri, bagaimana? Dalam perspektif Al-Quran dan nilai-nilai Islam, seseorang yang hanya bergantung pada orang lain tanpa usaha atau inisiatif pribadi kurang mencerminkan sikap yang dianjurkan. Islam sangat menganjurkan setiap orang untuk berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Usaha dan kerja keras adalah bagian dari bentuk tawakal kepada Allah, dan kita diperintahkan untuk mengambil tanggung jawab atas rezeki dan kehidupan kita. Ketika seseorang memilih untuk hanya bergantung pada orang lain tanpa mencoba menggunakan kemampuannya sendiri, ia mungkin akan kehilangan potensi diri dan kesempatan untuk meraih keberkahan dari usaha yang dijalani. Dalam konteks usaha atau bisnis, jika seseorang mengandalkan orang lain secara berlebihan tanpa upaya dari dirinya sendiri, ia bisa saja menjadi kurang berkembang dan kehilangan kontrol atas rezekinya. Namun perlu diingat bahwa dalam Islam, kita juga diajarkan untuk bekerja sama dan saling membantu. Mengenai orang lain terus estet normal terus. Nama yang kita mencoba emosi, tetapi idealnya kita memiliki inisiatif, kemauan, dan juga pilihan dan nusin desa. Nih, bagaimana yang party action mind bales, itu mau terjadi. Islam mendorong kita untuk berusaha keras sambil tetap bersyukur dan berbagi, agar usaha tersebut mendatangkan manfaat tidak hanya bagi diri kita, tapi juga bagi orang lain. Bagaimana kalau ada orang yang sudah diberi pepatah, tapi tetap saja dia menggantungkan diri pada orang lain? Seperti saya kurang memahami maksud dari jemaat yang ada sedikit. Beramau vortexing and happy berselis. Jelaskan kepada Pierce at the daring dan membanting berselisih version. Banyak orang yang ingin disedekahi, dikasihani, bukannya tangan di atas, tapi inginnya tangan di bawah. Memang benar, ada
being lebih untuk menerima fine members. Dalam Islam, kita diajarkan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. When in lebih baik buat Islam mendorong umatnya untuk berusaha mandiri dan berupaya keras agar bisa menjadi orang yang memberi manfaat bagi orang lain, bukan sekadar bergantung pada kebaikan orang lain. Since ada orang yang mungkin terpaksa bergantung bantuan karena keterbatasan atau kondisi tertentu. Tugas kita adalah tetap membantu dengan ikhlas. Ada orang yang sama sekali dia itu sulit untuk memajukan perusahaannya, bahkan dia mesti beberapa kali harus diberi pepatah. Bagaimana? Selalu percaya pada mimpi, angkat tangan teriakan impian. Dia percaya. Bukankah kemampuan seseorang itu berbeda-beda? Ada yang harus diawasi terus-menerus, ada yang mandiri. Dinner straight. Kemampuan seseorang adalah aset yang sangat berharga dan berguna, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Setiap orang diberi kelebihan dan potensi masing-masing oleh Allah, dan kita diajarkan untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Kemampuan ini bisa menjadi bekal untuk mencapai kemandirian, memberi dan meraih kemampuan yang kita miliki, baik itu dalam bentuk keterampilan jiwa atau bakat, bukan hanya untuk keuntungan saja. Islam mendorong kita untuk menggunakan kemampuan itu dalam kebaikan, termasuk membantu orang lain, berbagi ilmu, atau menciptakan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, dengan mengembangkan dan menggunakan kemampuan kita juga lebih menghargai apa yang kita miliki dan bisa menjadi lebih bersyukur atas karunia Allah. Jadi, kemampuan seseorang memang sangat berguna, dan jika digunakan dengan benar, bisa mendatangkan manfaat yang luas, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk banyak orang. Bagaimana caranya supaya orang tetap berguna bagi orang lain, tidak dikasihani orang lain? Agar seseorang tetap berguna dan mampu memberikan manfaat bagi orang lain, ada beberapa usaha yang kita bisa ambil. Ini memiliki aktivitas dan memiliki mengasah keterampilan menambah aktif kemampuan para memiliki dengan manfaat. Tapi speaking formal, kursus schedule DXCO ini bagus. Sikap ini, dia itu orang kita matlayan kena orang lain. Mr. Sherman berbeda in mind, menawarkan hal terbaik lebih sosial. Dengan begitu, kita menjadi orang tidak manfaat, tidak sensitif. So itu dua user discuss kepentingan pribadi. Saat seseorang memiliki visi untuk memberi dampak positif bagi orang lain, ia akan lebih termotivasi untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Misalnya, dengan memiliki cita-cita untuk masyarakat atau membuat produk atau layanan yang memudahkan hidup orang lain. Dennis, ayat Sisri Wallace, memohon kepadanya agar diberikan kemampuan dan kesempatan untuk terus bermanfaat. Karena pada akhirnya, segala kemampuan dan kesempatan yang kita miliki adalah karunia darinya. Dan kita perlu memohon agar selalu bisa menggunakannya dengan baik. Bagaimana kalau orang tidak memiliki visi untuk menyenangkan orang lain, berguna bagi orang lain? Jika seseorang tidak memiliki visi atau keinginan untuk menyenangkan atau memberi manfaat bagi orang lain, hidupnya mungkin akan terasa kurang bermakna dan terbatas pada kepentingan pribadi. Meskipun ia tetap bisa hidup dengan baik, tanpa visi untuk memberi manfaat kepada orang lain, dampak positif yang ia hasilkan mungkin tidak sebesar yang seharusnya. Dalam Islam dan nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya, hidup yang paling bermakna adalah hidup yang memberi manfaat kepada orang lain. Rasulullah sesaat bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Artinya, nilai diri seseorang seringkali diukur dari seberapa bisa memberikan dampak bagi lingkungan nas. Namun penting vein subjek ini orang tahu ada bisa even the battle bertunduk hero. Ada orang yang mungkin saat ini fokus pada diri sendiri karena sedang membangun diri atau menghadapi tantangan tertentu. Hal tersebut bukan berarti ia tidak berguna. Mungkin ia hanya belum sampai pada titik di mana ia bisa berpikir untuk memberi manfaat lebih luas. Jika seseorang fokus pada pengembangan diri dan belajar memahami nilai berbagi, biasanya seiring waktu, ia akan mulai memiliki keinginan untuk bermanfaat bagi orang lain. Jadi, walaupun seseorang tidak memiliki visi untuk menyenangkan atau memberi manfaat bagi orang lain, ia tetap bisa berguna, terutama bila ia fokus pada hal-hal baik dalam hidupnya. Namun, hidup akan jauh lebih bermakna dan memuaskan jika ia bisa melangkah lebih jauh dan menjadikan dirinya berguna bagi orang lain juga. Nilai berbagi itu kan dibentuk dari lingkungan keluarganya, bagaimana? Tahu siapa yang takkan cerah di kota Garut damai sempurna.
bahagia datang. Mind ada sekiranya buahi NGO dalam konteks sosial. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan nilai-nilai seorang individu. Dalam keluarga, nilai berbagi bisa diajarkan melalui teladan, convince, sehari-hari. Ketika seseorang belajar berbagi di dalam keluarga, baik itu berbagi waktu, perhatian, kasih sayang, atau sumber daya lainnya, ini akan membentuk dasar bagi sikap berbagi dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Keluarga memberikan tempat yang aman untuk mengembangkan sikap empati, pengertian, dan rasa tanggung jawab terhadap orang lain yang nantinya dapat diterapkan dalam masyarakat. Selain itu, keluarga juga bisa menjadi jaringan pertama yang mendukung seseorang untuk memberi manfaat kepada orang lain. Misalnya, orang tua bisa mengajarkan anak-anak mereka untuk peduli terhadap sesama, atau memberikan dukungan dalam bentuk doa. Ini semua membantu memperkuat nilai berbagi dalam keluarga yang kemudian meluas ke masyarakat. Dengan demikian, keluarga bukan hanya tempat untuk berbagi kasih sayang, tetapi juga merupakan tempat yang mengajarkan pentingnya berbagi dengan cara yang lebih luas dan memberi dampak positif. Begitu seseorang menginternalisasi nilai berbagi dalam keluarganya, ia akan lebih mudah untuk mengaplikasikannya di luar keluarga dan memperluas jaringan berbagi tersebut. Ada orang yang sudah difasilitasi segala sesuatunya, tetapi dia tidak bisa berbagi. I see. I appreciate the reminder. You highlighted how sharing values often start within the family. And I understand that you've already touched on this in previous discussions. If you'd like to explore further or focus on a different aspect, feel free to let me know. Beberapa orang yang sudah difasilitasi segala sesuatunya untuk bisa berprestasi, tapi dia tidak bisa berbagi. Bagaimana? Desmond Nesuselvosirski. Bisa dijelaskan lebih lanjut maksudnya? Saya ingin memahami dengan lebih baik agar bisa memberikan jawaban yang tepat. Apakah berbagi itu adalah rasa syukur yang hubungannya dengan fasilitas yang diberikan? Iya, bisa bentuk rasa syukur. Dalam Islam, salah satu cara kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan adalah dengan membagikan sebagian dari apa yang kita miliki kepada orang lain, terutama yang membutuhkan. Dengan berbagi, kita menunjukkan bahwa kita menghargai dan tidak merasa sombong dengan apa yang telah kita terima, serta menyadari bahwa segala yang kita miliki adalah anugerah dari Allah. Selain itu, berbagi juga mengajarkan kita untuk tidak terkait pada harta dan materi, dan untuk lebih fokus pada kebahagiaan batin, serta keberkahan yang datang dari memberi. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, yang berarti memberi itu lebih utama daripada menerima. Berbagi, baik itu dalam bentuk waktu, tenaga, atau harta, adalah cara untuk memperkuat rasa syukur kita, sekaligus memberikan manfaat bagi orang lain. Ini menjadi bentuk kesadaran bahwa kita bukan hanya hidup untuk diri kita sendiri, tetapi juga memberi dampak positif bagi orang lain. Saling beri cinta dan pengertian. Apa akibatnya orang yang sudah difasilitasi oleh Allah segala sesuatu tapi dia tidak bersyukur? Jika seseorang sudah difasilitasi dengan segala kemampuan dan rezeki dari Allah, tetapi ia tidak memanfaatkannya dengan baik, ada beberapa akibat yang bisa terjadi. Dalam Islam, kita diajarkan bahwa segala yang kita miliki adalah amanah dari Allah, dan kita bertanggung jawab untuk menggunakannya dengan bijak. Allah memberikan rezeki dan kemampuan kepada setiap orang dengan tujuan agar rezeki tersebut memberi manfaat, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Jika seseorang tidak memanfaatkannya dengan baik, bisa jadi rezeki itu tidak mendatangkan berkah. Bahkan bisa jadi rezeki tersebut berakhir dengan kerugian, baik dalam bentuk kebahagiaan yang berkurang, atau bahkan kerugian dalam kehidupan spiritual. Kedua, seseorang yang tidak memanfaatkan fasilitasi dan potensi yang diberikan Allah juga bisa kehilangan kesempatan untuk berkembang dan mencapai tujuan hidupnya. Tanpa usaha dan perencanaan yang bijaksana, seseorang bisa terjebak dalam stagnasi dan tidak mencapai potensi terbaik yang sebenarnya dimilikinya. Dalam Islam, kita diajarkan bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban atas segala nikmat yang telah diberikan Allah. Jika kita tidak memanfaatkannya dengan baik, kita bisa menghadapi pertanyaan di akhirat tentang bagaimana kita menggunakan nikmat tersebut. Agar tidak terjatuh dalam hal tersebut, penting untuk selalu bersyukur atas apa yang kita miliki dan berusaha memanfaatkannya untuk kebaikan, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Kalau dilihat di perusahaan, berbagi itu berarti memuaskan pelanggan, bukan mengecewakannya. Benar, jika di perspektif jaringan atau hubungan dengan pelanggan, menguasakan pelanggan lebih tepat daripada menguasakan diri sendiri.
Dalam konteks bisnis, terutama jika berbicara tentang jaringan atau relasi pelanggan, keberhasilan seringkali bergantung pada bagaimana kita membangun hubungan yang saling. bahagia harmoni kita takkan pudar. It seems like you might be referring to contacting ChatGPT through a website. However, you can always reach me here anytime you need assistance or have questions. Just let me know how I can help. Saling beri It seems like you're referring to providing contact information, but just to clarify, ChatGPT doesn't have a separate contact website. You can always reach me here directly for any questions or help you need. Let me know if there's anything you'd like to discuss. Benar, jika dilihat dari perspektif jaringan atau hubungan dengan pelanggan. Menguasakan pelanggan lebih tepat dari menguasakan diri sendiri. Dalam konteks bisnis, terutama jika berbicara tentang jaringan atau relasi pelanggan. Keberhasilan seringkali bergantung pada bagaimana kita membangun hubungan yang saling menguntungkan. Mengutamakan kebutuhan dan kepuasan pelanggan adalah kunci untuk mengembangkan bisnis yang berkelanjutan. namamu harum di desaku. Penguasaan pelanggan berarti kita lebih fokus pada memberikan layanan atau produk yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan, serta membangun kepercayaan dan loyalitas. Dalam hal ini, pelanggan merasa dihargai dan dipenuhi kebutuhannya, dan pada gilirannya dapat memperkuat hubungan jangka panjang. Namun tentu saja, dalam menjalankan bisnis, kita juga harus tetap menjaga keseimbangan agar tidak kehilangan arah dan tujuan kita. Menguasakan diri sendiri dalam arti menjaga visi dan misi bisnis tetap jelas adalah penting. Tetapi mengutamakan pelanggan dengan cara tepat justru akan membawa manfaat jangka panjang. Dengan senyum yang tulus kau ajarkan kita arti harapan. Mengutamakan pelanggan akan memberi manfaat dalam jangka panjang. Maksudnya apa itu? Mengutamakan pelanggan berarti menempatkan kebutuhan dan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama dalam bisnis. Ketika bisnis fokus untuk memberikan pelayanan atau produk terbaik bagi Ken, pelanggan akan merasa dihargai dan puas. Hal ini akan segmen loyalitas mereka yang bergiliran dan menghasilkan mind-blowing reputasi lain bagi bisnis. Pelanggan, bisnis justru menciptakan hubungan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Pelanggan yang puas cenderung untuk kembali membeli produk atau menggunakan layanan yang sama, serta merekomendasikannya kepada orang lain. Ini menciptakan reputasi positif yang membantu bisnis berkembang dan bertahan lama, bahkan dalam persaingan ketat. Jadi, mengutamakan pelanggan bukan hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek, seperti penjualan langsung, tetapi juga dalam jangka panjang, dengan membangun loyalitas, meningkatkan reputasi, dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara bisnis dan pelanggan. Bagaimana kalau ada orang yang kurang memiliki kesadaran terhadap kepuasan pelanggan? Bagaimana hidup di masa depan? Jika seseorang atau sebuah bisnis kurang memiliki kesadaran terhadap kekuasaan pelanggan, kemungkinan besar mereka akan menghadapi beberapa tantangan dalam menjalankan usaha atau hubungan dengan pelanggan. Dalam dunia bisnis, pelanggan memiliki kekuasaan besar karena merekalah yang menentukan apakah produk atau layanan tersebut akan terus berkembang atau tidak. Berikut beberapa dampak yang bisa terjadi bagi orang atau bisnis yang kurang menyadari hal ini. Sama, kehilangan pelanggan. Tanpa kesadaran akan pentingnya kepuasan pelanggan, bisnis bisa kehilangan pelanggan yang merasa tidak dihargai atau tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Pelanggan bisa beralih ke pesaing yang lebih memahami kebutuhan mereka. 2. Reputasi yang buruk. Pelanggan yang tidak puas cenderung menyebarkan pengalaman buruk mereka, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Reputasi bisnis bisa terpengaruh negatif, dan ini akan membuat sulit untuk menarik pelanggan baru. 3. Kesulitan dalam pertumbuhan. Jika seorang pengusaha atau bisnis tidak memperhatikan kekuasaan pelanggan, mereka mungkin kesulitan nanti dengan perubahan pasar atau kebutuhan pelanggan. Bisnis yang tidak responsif terhadap umpan balik pelanggan akan terhambat
menghambat dalam proses inovasi dan pengembangan. Stagnasi dalam inovasi. Kesadaran kelemahan dapat mendorong inovasi. Tanpa pemahaman ini, sebuah bisnis atau individu mungkin tidak berinovasi atau memperbaiki produk layanan mereka sesuai dengan harapan dan kebutuhan pasar yang bisa menghambat daya saingnya. Secara keseluruhan, jika seseorang tidak menyadari pentingnya kekuasaan pelanggan, hidup atau perjalanan bisnis mereka cenderung akan lebih sulit dan terbatas. Kesadaran respons terhadap keuangan dan murni untuk bertahan dan berkembang dalam dunia bisnis yang kompetitif. Kalau dihubungkan dengan surat 16 ayat 75 bagaimana? Sepertinya ada beberapa kata yang kurang jelas artinya dikenai dari mind Anda. Bisa itu adalah sekali dan maksud educating tidak tepat. Jika maksud value value, aku serius gimana diterima. Dihubungkan surat ke-16 ayat 75 bagaimana? Yang kamu di sini Allah membuat perumpamaan seorang hamba saya di bawah kekuasaan orang lain yang tidak berdaya berbuat sesuatu. It looks like you're referring to 11.75 events, but I'm not sure what it specifically refers to. Could you event, date, or system code? This will help me give a more accurate. Surat ke-76 bagaimana pemahamannya? Surat ke-76 Surah Al-Insan dalam Al-Quran berbicara tentang sifat-sifat orang yang beriman dan amal baik mereka, serta tentang balasan yang mereka terima di akhirat. Surah ini mengajak kita untuk melakukan kebaikan dan berbagi, serta menunjukkan penghargaan terhadap nikmat yang diberikan Allah. Terkait dengan maaf-memaafkan, meskipun tidak disebutkan secara langsung dalam surah Al-Insan, pesan utama dari surah ini bisa dihubungkan dengan pentingnya saling memberi dan berbagi, yang merupakan salah satu bentuk dari rasa syukur dan kepedulian terhadap sesama. Dalam Islam, saling memaafkan adalah tindakan mulia yang menciptakan kedamaian dalam hubungan antar sesama manusia. Jika Anda mengacu poin memaafkan dalam konteks umum, Islam mengajarkan memaafkan orang lain adalah perbuatan yang sangat dianjurkan. Allah bahkan berjanji akan memberi ampunan bagi orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, seperti yang disebutkan dalam berbagai ayat di Al-Quran dan hadis. Jika ada yang lebih spesifik yang ingin Anda bahas tentang surah Al-Insan atau maaf-memaafkan, saya siap membantu. Surat ke-16 ayat ke-76 bagaimana? Surat Di tengah sawah dan hutan hijau ada kisah yang menginspirasi seorang jadi anak desa kita merasa surat Al-Hijr mana ya? Kok dibuka ini siapa yang buka? Mana ya? siang malam dia berdiri tetap Kembali ya ke surat ke-15 ayat 76 77. dia pahlawan sejati nyata mengubah mimpi menjadi Surat ke-15 ayat 76 77. kisahnya kita saksikan. Dan sungguh negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Sungguh pada yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Sekolah pun dia bangun pacu masa depan cerah menjadi berkat usaha dan tekad kuat. Surat ke-15 ayat 76 77. Bagaimana menurut Anda? Dia pahlawan sejati Surah Al-Hijr, Surah Al-Hijr, ayat 26-27 berbicara tentang kisah Nabi Ibrahim dan tamu-tamu yang datang kepadanya, yang sebenarnya adalah malaikat yang diutus Allah untuk menyampaikan berita tentang kehancuran kaum
kekufuran dan dosa mereka. Berikut terjemahan ayat-ayat tersebut. Ayat 26. Sesungguhnya di dalam itu jelas fakta bagi orang yang cerdas. Ayat ini mengingatkan bahwa peristiwa yang terjadi, baik itu terkait dengan Nabi Ibrahim maupun kaum Lut, adalah pelajaran yang bisa dipahami oleh orang-orang yang Ayat ini menunjukkan bahwa kejadian tersebut juga merupakan tanda bagi orang-orang yang beriman, karena mereka dapat mengambil pelajaran tentang pentingnya ketaatan kepada Allah dan menjauhi keburukan. Secara keseluruhan, kedua ayat ini menekankan bahwa setiap peristiwa yang terjadi di dunia, termasuk yang berkaitan dengan kehancuran kaum yang durhaka, memiliki pelajaran yang bisa diambil oleh orang yang berpikir dan beriman. Dalam konteks ini, umat Islam untuk selalu merenungkan dan mengambil hikmah dari setiap kejadian yang terjadi sebagai tanda kebesaran Allah. Yang menarik adalah untuk orang yang selalu berpikir, berarti orang yang memahami proses untuk sukses. Benar, ayat-ayat tersebut memang mengarah pada orang-orang yang selalu berpikir dan merenung, yaitu orang yang memiliki pemahaman yang mendalam. Dalam konteks yang berpikir tidak hanya berarti menggunakan akal semata, tetapi juga orang yang mampu merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah dalam setiap peristiwa dan kejadian di sekitarnya. Pemahaman ini tidak hanya terbatas pada pengetahuan, tetapi juga pada penerimaan hati dan kesadaran spiritual. Orang yang berpikir dalam konteks ini adalah mereka yang mampu melihat hikmah di balik segala sesuatu yang terjadi, termasuk terjadi pada kaum Nabi Ibrahim dan kaum Lut. Dengan pemahaman yang lebih dalam, benar, ayat-ayat tersebut memang mengarah pada orang-orang yang selalu berpikir dan berenung, yaitu orang yang memiliki pemahaman yang mendalam. Dalam konteks ini, orang yang berpikir tidak hanya berarti menggunakan akal semata, tetapi juga orang yang mampu merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah dalam setiap peristiwa dan kejadian di sekitarnya. Pemahaman ini tidak hanya terbatas pada pengetahuan, tetapi juga pada penerimaan hati dan kesadaran spiritual. Tetapi juga pada penerimaan hati dan kesadaran spiritual. Orang yang berpikir dalam konteks ini adalah mereka yang mampu melihat hikmah di balik segala sesuatu yang terjadi, termasuk peringatan dari peristiwa-peristiwa besar seperti yang terjadi pada kaum Nabi Ibrahim dan kaum Lut. Dengan pemahaman yang lebih dalam, seseorang tidak hanya memahami cerita atau fakta secara permukaan, tetapi juga mengambil pelajaran hidup yang berguna, seperti pentingnya ketaatan kepada Allah, menjaga akhlak, dan menghindari dosa. Oleh karena itu, ayat ini mengajak kita untuk menggunakan akal dan hati dalam mencari kebenaran, serta mengambil hikmah dari setiap tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pengajiannya sudah hampir selesai. Cuman saya menitipkan, tolong wifi ini gunakan sebaik-baiknya untuk pembelajaran mencari pengetahuan dan juga untuk meningkatkan pendapatan. Karena jika kalian menggunakan wifi ini untuk bermain-main, bermain game, kalian adalah pengkhianat kepada Allah, khianat kepada Islam, khianat kepada kebenaran. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan dari waktu yang Allah berikan kepada kalian. Demi waktu, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian yang sangat besar. Jadi tolong wifi ini gunakan sebaik-baiknya di rumah ini dengan amanah untuk digunakan untuk mencari pengetahuan dan meningkatkan pendapatan. Jika wifi ini dipakai bermain-main dan dipakai untuk main game tidak karuan, WA-an tidak karuan, hubungan telepon-teleponan tidak karuan,
Itu hianat kalian ini kepada Pak Ismail dan Ibu Yuli. Hianat kepada Allah, hianat kepada teman sendiri, kepada perusahaan. Dan itu adalah akan membawa kerugian yang sangat besar kepada diri kamu sendiri. Waktu sudah terbuang, ilmu dan penambahan ilmu dan penambahan pendapatan tidak terjadi. Yang ada adalah kamu berkhianat terhadap waktu yang disediakan oleh Allah. Maka dikatakan, sungguh manusia berada dalam kerugian yang sangat besar demi waktu. Sadari bahwa kalian itu tinggal di rumah ini adalah untuk apa datang ke sini? Untuk berubah ke arah yang lebih baik. Bukan gara-gara disediakan HP, Wi-Fi, dan kamu diberi HP digital oleh orang tua kamu. Kamu menjinahi ibu sendiri, berkhianat kepada orang tua. HP-nya tidak digunakan untuk yang bermanfaat dan berguna, tetapi dipakai maksiat kepada Allah, dipakai untuk berbuat tidak baik. Dan ini akan mengundang laknat Allah datang ke rumah ini gara-gara dipasang Wi-Fi. Bukannya diberi keberkahan, tapi laknat demi laknat akan datang ke rumah ini dan bertubi-tubi, seperti kaum Nabi Lut yang ditenggelamkan, yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalian harus bertanya, saya hidup di dunia ini sebetulnya untuk apa? Untuk menjalani waktu yang telah Allah sediakan. Untuk apa waktu itu? Untuk digunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Dan Allah telah menciptakan teknologi. Dengan ilmunya diciptakan yang namanya Wi-Fi, yang diciptakan yang namanya handphone digital. Jika ini ternyata Wi-Fi ini digunakan di rumah Pak Ismail ini, hanya dipakai bermain-main game tidak karuan, melalaikan azan, melalaikan sholat berjamaah, maka laknat Allah diundang oleh kamu ke rumah ini. Laknat Allah itu diundang oleh siapa? Oleh orang yang tinggal di rumah Pak Ismail. Oleh kamu yang menggunakan Wi-Fi ini tidak sesuai dengan amanah dan janji. Oleh kamu yang tidak menggunakan handphone digital ini kepada yang semestinya, yang untuk meningkatkan pendapatan dan mencari menambah pengetahuan. Kesadaran inilah yang dimana Allah memberikan keunggulan kepada umat Islam di atas umat-umat yang lain. Apa keunggulannya? Keunggulannya, orang-orang yang menggunakan waktu yang tidak bermanfaat dan tidak berguna disadarkan setiap waktu melalui sholat, melalui azan, dan terus-terusan sehari 5 kali diseru oleh Allah untuk selalu berjalan di jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang menggunakan waktunya tidak digunakan sia-sia. Barulah nanti kamu akan menyesal. Yang telah membuang-buang waktu dengan tidak karuan itu akan menyesal tak kala sakaratul maut itu datang. Malaikat Israel itu datang kepada kamu, akan mencabut nyawamu. Kamu adalah orang yang berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Pak Ismail dan Ibu Yuli yang telah menciptakan
menyediakan wifi untuk kebaikan kepada diri kamu. Kamu gunakan itu, segala fasilitas itu bukan untuk meningkatkan kesejahteraan diri kamu, tapi justru dipakai untuk kemaksiatan, untuk dipakai untuk jalan yang menuju kemunduran dan kehancuran dalam kehidupan. Maka itu saya peringatkan bahwa 5-10 tahun yang akan datang akan ada dua kelompok yang tinggal di rumah ini, yaitu yang maju bertambah maju disebabkan dia adalah menggunakan waktunya dengan sebaik mungkin dan handphone digitalnya dipakai untuk digunakan sebaik mungkin. Dia bersama dengan robot, hidup efektif, hidup efisien. Namun ada 5-10 tahun orang-orang yang berada dalam garis kemiskinan yang luar biasa, dan mungkin dia menjadi gila, sakit, disebabkan kecanduan main game, kecanduan dia main HP yang tidak karuan. Terjadilah jomblang antara dua kehidupan manusia yang konsisten kepada yang hak, dan dia itu adalah lebih banyak melakukan kebatilan di rumah ini atau di luar rumah ini. Hari ini sama seperti hari kemarin adalah tertipu. Hari ini lebih buruk dari hari kemarin adalah terkutuk. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari. Jika hari ini begini, kata Rasulullah, hari esok pun akan begitu. Maka jika hari ini kalian berubah, meskipun sedikit, tetapi yang sedikit perubahan ke arah yang lebih baik itu sudah cukup akan membawa perubahan kehidupan yang besar pada masa yang akan datang. Tetapi tatkala kamu lalai sedikit, maka lalai sedikit itu dalam menggunakan waktu, kalian akan membawa kerusakan yang sangat besar. Untuk supaya baik, cukup sedikit baik saja, sedikit benar saja, itu sudah cukup, berarti berbuat banyak. Tetapi tatkala sedikit kamu lalai, sedikit kamu tidak waspada, maka kerugian yang sangat besar akan menghampiri diri kamu. Sekian saja, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita bersama, ya. Bisa bersama Ismail Satrianto, Angga Praja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.